Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Tristiawati, Wulan Damayanti, dan Intan Nurmaya pada kali ini akan mempresentasikan materi mengenai analisis cross section. Yang pertama akan dibahas mengenai perbandingan cross section. Analisis cross section atau perbandingan dengan perusahaan atau industri yang sejenis akan bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri dan juga bermanfaat dalam kasus khusus, seperti untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan. Bonus bagi manajemen perusahaan pada beberapa perusahaan ditentukan berdasarkan keuntungan relatif terhadap industri. Apabila perusahaan memperoleh untung di atas industri, manajemen perusahaan akan memperoleh bonus dan tidak memperoleh bonus apabila yang terjadi sebaliknya. Industri yang bisa diperbandingkan pada dasarnya mempunyai satu atau beberapa elemen yang sama dengan perusahaan. Kesamaan tersebut antara lain, yang pertama adalah kesamaan dalam jenis bahan baku atau supplier. Perusahaan bisa dikelompokkan berdasarkan bahan baku yang dipakai, bisa juga berdasarkan proses produksi yang dipunyai. Standar Industrial Classification biasanya menggunakan kriteria semacam ini, yaitu struktur fisik dan teknologi proses produksi dan homogenitas produksi. Yang kedua, kesamaan dari sisi permintaan. Pendekatan ini menggunakan produk-produk yang dihasilkan sebagai kriteria pengelompokan industri. Apabila produk-produk memenuhi kebutuhan yang sama dan produk-produk tersebut merupakan substitusi satu sama lain, maka produk tersebut masuk dalam kelompok industri yang sama. Produk-produk tersebut bisa mempunyai horizon yang pendek, yaitu produk-produk yang sama saat ini, tapi juga bisa mempunyai horizon jangka panjang, yaitu produk-produk yang saling berkompetisi pada beberapa tahun mendatang. Yang ketiga adalah kesamaan dalam atribut keuangan. Dari sudut pandang investasi, saham-saham yang mempunyai beberapa kesamaan atribut bisa dimasukkan ke dalam satu kelompok. Contoh atribut yang relevan adalah risiko, rasio PIR atau price earning ratio, dan kapitalisasi pasar untuk menentukan besar kecilnya kapitalisasi saham. Investor yang ingin menginvestasikan dananya ke saham kecil barangkali akan memilih 25% saham paling kecil dan membandingkan saham-saham yang mempunyai nilai kapitalisasi yang kecil. Berikut adalah klasifikasi industri di BEJ Bursa Efek Jakarta tahun 20X2 yang terdiri dari beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kedua, makanan ternak. 3. Pertambangan dan jasa pertambangan. 4. Konstruksi. 5. Manufacturing and commercial yang terdiri dari beberapa jenis lainnya. Kemudian yang ke-6 adalah pelayanan transportasi. Ke-7, komunikasi. Ke-8, perdagangan retail dan wholesale. Ke-9, perbankan, lembaga keuangan selain bank, lembaga sekuritas, asuransi, dan real estate. Ke-10, hotel dan pelayanan travel. Ke-11, perusahaan holding dan investasi lainnya. Dan yang ke-12, lainnya. Masalah yang timbul ketika melakukan perbandingan. Yang pertama adalah kesulitan mendapatkan data-data yang berkaitan dengan industri sejenis. Di negara-negara maju, data-data yang berkaitan dengan industri sejenis biasanya bisa dicari, tapi tidak halnya dengan data industri di negara yang belum maju, karena sebagian besar perusahaannya masih belum go publik. Perusahaan-perusahaan yang belum go publik biasanya tidak memberikan laporan keuangan ke publik, dan dengan demikian data perbandingan akan sulit diperoleh. Kecuali bank-bank yang mempunyai data-data keuangan nasabahnya, tapi data semacam ini barangkali akan sulit diakses oleh perusahaan lain, meskipun untuk perbandingan. Kalaupun menggunakan data perusahaan yang go publik, masih bisa dipertanyakan apakah data yang dipakai sudah representatif, karena data industri tersebut tidak memasukkan perusahaan yang tidak go publik. Masalah ini akan semakin rumit apabila perusahaan yang tidak go publik tersebut merupakan perusahaan yang dominan dalam industri tersebut. Kemudian masalah yang mungkin timbul adalah tidak jelasnya industri yang akan dipakai sebagai perbandingan. Perusahaan yang besar biasanya beroperasi tidak hanya pada satu sektor usaha, tapi melakukan diversifikasi pada beberapa sektor. Apabila perusahaan semacam itu menerbitkan laporan keuangannya yang per segmen usaha, maka analisis akan tertolong, karena bisa menggunakan segmen yang relevan dalam analisis. Tapi, biasanya perusahaan semacam itu tidak menerbitkan laporan per segmen. Laporan yang dihasilkan biasanya laporan konsolidasi yang mencakup semua jenis usaha.
laporan konsolidasi tentu saja kurang relevan dalam analisis perbandingan. Perhatikan urut-urutan semacam ini. A. Perusahaan dengan kegiatan tunggal pada sektor yang relevan, laporan keuangan tersedia. B. Perusahaan dengan beberapa aktivitas, tetapi mempunyai kegiatan yang dominan pada sektor yang relevan, laporan keuangan tersedia. C. Perusahaan dengan banyak kegiatan, tidak ada aktivitas yang paling dominan atau mirip dengan konglomerasi, sulit menentukan sektor usaha yang relevan, laporan keuangan per segmen tersedia. D. Perusahaan dengan banyak aktivitas, tidak ada aktivitas yang paling dominan, sulit menentukan sektor usaha yang relevan, laporan keuangan hanya berupa laporan konsolidasi. Dan E. Perusahaan privat, tidak ada laporan keuangan yang dipublikasikan, atau sektor usaha yang relevan adalah sektor usaha yang akan dijadikan bahan perbandingan. Perhatikan bahwa industri yang relatif jelas adalah industri dengan perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kategori A. Kategori lainnya memerlukan pertimbangan tersendiri untuk menentukan bagaimana sebaiknya suatu industri didefinisikan. Perusahaan dalam kategori E barangkali sangat sulit dianalisis karena tidak ada data relevan yang tersedia. Perusahaan dalam kategori D juga sulit dianalisis karena laporan keuangan yang tersedia masih bersifat konsolidasi. Menentukan industri yang paling tepat untuk perbandingan dan mengkomunikasikan ke pihak eksternal terkadang bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Berikut terdapat tabel perbandingan rasio-rasio keuangan internasional. Dapat dilihat dari tabel tersebut, nampak bahwa perusahaan Amerika Serikat lebih liquid, solvable, efisien, dan menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan Jepang dan Korea. Apakah perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan akuntansi? Nah, setelah perbedaan akuntansi disesuaikan, ternyata kesimpulan di atas masih tetap berlaku, sehingga perbedaan akuntansi nampaknya tidak mempengaruhi kesimpulan di atas. Kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan faktor budaya dan institusional? Sampai saat ini, riset belum mengarah sampai untuk menjawab pertanyaan tersebut. Barangkali pertanyaan tersebut akan sangat relevan untuk dijawab atas perbedaan-perbedaan yang terjadi antar negara tersebut. Selanjutnya, perhitungan rata-rata industri. Untuk menghitung rata-rata industri, seorang analis mempunyai beberapa alternatif. Yang pertama, menghitung nilai tunggal sebagai perbandingan. Yang kedua, menghitung nilai tunggal dengan depresinya atau standar deviasinya. Kemudian yang ketiga, menghitung nilai untuk persentil tertentu, misal menghitung nilai untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai ukuran 25% paling kecil. Untuk perhitungan yang pertama di atas, ada beberapa alternatif yang bisa dipakai. Yang pertama, menghitung rata-rata aritmatika. Yang kedua, menghitung rata-rata tertimbang. Yang ketiga, menggunakan median. Dan yang terakhir, menggunakan modus. Kita misalkan mempunyai suatu data dari industri yang terdiri dari beberapa perusahaan seperti yang terlihat pada kolom sebagai berikut. Misalkan suatu industri terdiri dari 8 perusahaan, yaitu perusahaan A, B, C, D, E, F, G, dan H, memiliki nilai ROA 10%, 12%, dan seterusnya, nilai buku saham 300, 420, dan seterusnya, nilai pasar saham 350, 400, dan seterusnya. Dengan perhitungan rata-rata aritmatika, ROA industri bisa dihitung sebagai berikut, yaitu 1/8 dikali dengan jumlah ROA. 1/8 dikali 10 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 9, yang kemudian menghasilkan 10,625%. Angka ini kemudian bisa dipakai menjadi standar untuk perbandingan. Alternatif lainnya adalah dengan menghitung dengan rata-rata tertimbang. Misalkan analis menggunakan nilai buku saham sebagai pembobotnya. Rata-rata ROA bisa dihitung sebagai berikut. 300/275 dikali 10%. Ditambah 420 dibagi 2275 dikali 12% dan seterusnya. Di mana 2275 adalah hasil penjumlahan dari nilai buku saham yang dijadikan sebagai pembobot, dan ditemukan hasil 10,50% untuk rata-rata tertimbang menggunakan nilai buku saham.
Kemudian dimisalkan lagi analisis menggunakan nilai pasar saham sebagai pembobotnya. Rata-rata industri bisa dihitung sebagai berikut: 350 per 3170 dikali 10% ditambah 400 per 3170 dikali 12% dan seterusnya pada masing-masing perusahaan, di mana 3170 itu adalah hasil penjumlahan dari nilai pasar saham. Perhitungan rata-rata sangat sensitif terhadap nilai ekstrim. Misalkan ada dua perusahaan dengan nilai ekstrim plus 30% atau perusahaan I dan 10% perusahaan J. Misalkan perusahaan J mengalami musibah kebakaran yang mengakibatkan rugi 10% dan perusahaan I baru saja memperoleh lisensi impor. Barangkali analis akan menghilangkan dua angka ekstrim tersebut. Dengan cara semacam itu, angka-angka outlier bisa dihilangkan dan tidak merusak analisis. Cara yang bisa digunakan untuk menghilangkan pengaruh nilai ekstrim adalah dengan menggunakan angka median atau modus. Dengan median, ROA perusahaan diurutkan sebagai berikut: 8%, 9%, 9%, 10%, 12%, 12%, 12%, dan 13%, dengan nilai tengahnya atau mediannya adalah 11%. Jika kita misalkan menggunakan modus atau nilai yang paling sering keluar, maka angka yang akan dipilih untuk dijadikan rata-rata industri adalah 12%. Berikut ringkasan hasil dari perhitungan menggunakan metode yang berbeda untuk rata-rata industri, yaitu rata-rata aritmetik sebesar 10,63%, rata-rata tertimbang dengan bobot nilai buku saham 10,50%, rata-rata tertimbang dengan bobot nilai pasar saham sebesar 10,67%, menggunakan median 11%, dan menggunakan modus 12%. Pemilihan angka yang dijadikan rata-rata industri tergantung dari pertimbangan analis. Dari angka-angka di atas, ROA rata-rata industri adalah sekitar 10-12%. Materi yang selanjutnya adalah perbedaan antar industri. Pada waktu analisis menggunakan perbandingan industri, analisis mempunyai asumsi yaitu ada perbedaan berarti dalam rasio-rasio keuangan antar industri. Nah, kalau asumsi semacam ini tidak terpenuhi, maka tidak ada artinya menggunakan perbandingan dengan industri yang sejenis. Karena perbandingan dengan rasio perusahaan dalam perekonomian secara keseluruhan akan menghasilkan analisis yang sama. Perbandingan antar industri secara implisit juga mengakui bahwa ada perbedaan risiko bisnis antar industri. Apabila asumsi ini benar, maka perbandingan dengan perusahaan-perusahaan dalam industri relevan dilakukan karena perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain yang mempunyai kelas risiko bisnis yang sama. Tetapi apabila risiko bisnis antar industri tidak berlainan, maka perbandingan antar industri tidak punya dasar yang cukup kuat. Berikut ini lampiran hasil penelitian yang dilakukan oleh David dan John pada tahun 1975. Berdasarkan tabel tersebut, nampak bahwa F rasio yang diperoleh untuk setiap tahun, yaitu tahun 1968 sampai 1972, selalu lebih besar dibandingkan dengan F kritis. Nah, dengan demikian bisa diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan rasio modal saham antar industri yang signifikan. Nah, penelitian semacam ini didukung oleh penelitian yang serupa dengan menggunakan data Kanada. Nah, berikut ini adalah hasil dari penelitian data Kanada. Nah, nampak bahwa tidak ada perbedaan rasio utang atau modal saham antar industri. Nilai F ini dihitung untuk setiap tahun lebih kecil dari nilai F kritis dengan tingkat signifikansi 5%. Adapun lampirannya yaitu data rasio keuangan Indonesia. Dari data tersebut rata-rata dihitung dengan aritmatika. Nah, dari data tersebut itu rata-rata keuangannya cukup bervariasi. Meskipun untuk di Indonesia itu belum ada pengujian apakah ada perbedaan risiko antar bisnis. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.